Puluhan pelajar yang sedang berkonvoy. Empatnya kabur-kaburan ketika polisi mengejar dan sempat membuang barang bukti saat terciduk. Ibu kota, 13 remaja yang hendak tawuran ditangkap polisi. Kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nona Sari sebagai reporter atau visual. Ada teman saya Rudiani sebagai kameramen. Ada juga Akila Rizi Faiza sebagai pengatur naskah. Kami dari 10 APL 1. Pada hari ini kami akan mewawancarai narasumber pertama kami, yaitu tenaga pengajar SMK Negeri 8 Samarinda, yaitu Ibu Tumisari SPD di lingkungan sekolah. Tema wawancara kami pada hari ini adalah perilaku menyimpang yang biasanya terjadi di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nagita Sari dari 10 Angkel 1. Izin mewawancarai Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh. Kebetulan saya juga lagi jam kosong. Wawancara tentang apa ya? Tentang perilaku menyimpang. Yang bertanya ya Bu. Perilaku menyimpang di sekolah. Berarti untuk belajar ya. Pertanyaannya apa? Selama mengajar di SMK 8 Samarinda, apakah Ibu pernah mendapati atau melihat siswa melakukan perilaku menyimpang? Selama saya mengajar di SMK 8 Samarinda, itu pernah mendapati beberapa siswa melakukan perilaku yang menyimpang. Itu pasti ada di setiap sekolah. Pertanyaan kedua, sanksi apa dan hukuman apa yang diberikan kepada pelaku agar memberikan efek jerah? Sanksi yang diberikan, mungkin di sini sebetulnya kita lihat dulu ya seperti apa perilaku penyimpangannya. Misalnya ringan atau tidak atau berat. Jadi kalau misalnya hanya masalah aturan sekolah seperti keterlambatan dan sebagainya, itu kita bisa memberikan peringatan berupa lisan ataupun tertulis. Ada juga yang berupa tugas-tugas tambahan, misalnya dia membersihkan lingkungan sekolah, atau mungkin diberi tugas tambahan, misalnya terlambat hari Jumat Yasinan, itu mungkin membaca Yasin ditambah dengan sholawat dan lain sebagainya. Nah, ada juga sanksi-sanksi yang berupa tidak mau dia harus panggilan orang tua, karena ada konseling dan guru BK. Jadi itu bisa ditindaklanjuti dan bisa diperbaiki. Mungkin seperti itu sih yang beberapa kali dilakukan. Edukasi apa yang diberikan pihak sekolah agar siswa-siswi dapat menjauhi perilaku menyimpang? Edukasi dari sekolah ya. Nah, itu bisa berupa pendidikan karakter dalam sekolah, dalam kelas. Biasanya kan ada tuh mapel budi pekerti agama ya, agama dan budi pekerti. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan. Dalamnya kan pasti diajarkan tentang moral, perilaku positif. Nah, kemudian juga biasanya dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, itu kan pasti bagus sekali untuk mereka melatih keterampilan sosial dan keterampilan positif lainnya. Dan ada juga dengan adanya pelatihan-pelatihan sekolah, kemudian ada lagi untuk melatih mental mereka, fisik mereka, dan jelas sesuatu yang positif agar mereka bisa melakukan hal-hal positif juga dan menghindari hal-hal yang menyimpangkan. Menurut Ibu, apa penyebab dari siswa tersebut melakukan perbuatan ini? Penyebabnya banyak sekali. Yang pasti pertama tentu lingkungan. Lingkungan ini bisa dari lingkungan dari keluarga, dari teman, pengaruh teman, bisa juga pengaruh media. Sekarang kan ya, handphone, teknologi, kemudian juga bisa juga kesehatan mental si anak sendiri. Dan mungkin dia kurang bisa mengontrol emosi dan lain sebagainya. Dan seperti itu. Apa pesan yang ingin Ibu berikan sebagai pengajar terhadap siswa-siswi SMK 8 Samarinda agar mereka memiliki kesadaran tentang bahaya dampak dari perilaku? Kalau pesan saya, yang pertama yang jelas kesadaran dari siswa itu sendiri untuk bisa menghormati dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi dari situ maka dia akan sadar bahwa saya harus apa, saya harus bagaimana dan untuk apa saya ada di sekolah ini, tujuannya apa. Mungkin itu. Kemudian bagaimana dia membangun mentalnya, mengontrol emosinya, dan kalau perlu dia harus ada teman untuk berkonsultasi. Kalau nggak bisa teman, sahabatnya, atau misalnya
kurang serg dengan keluarganya yang kurang nyaman gitu, mungkin bisa ada sahabat. Kalau kurang serg juga bisa ada guru BK atau wali kelas, insya Allah bisa membantu. Kalau memang perlu ada masalah, ada sesuatu yang ingin dicurahkan, jadi jangan sampai menjadi pelarian-pelarian ke hal yang negatif. Seperti itu. Terima kasih atas jawaban dan kesempatan bertanya yang diberikan. Maaf mengganggu waktunya sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama, semoga sukses. Menurut Bapak, apakah yang dimaksud perilaku menyimpang? Oh, kalau perilaku penyimpang itu biasanya perilaku yang tidak wajar di dalam masyarakat. Contohnya, ya bisa menciptakan konflik dan mengganggu keharmonisan di masyarakat. Kayak seperti itu. Aturan apa yang Bapak tetapkan di rumah Bapak untuk membuat keluarga Bapak tidak melakukan perilaku menyimpang? Ya seperti mendidik anak dengan baik ya, supaya tidak menyimpang. Kemudian dari faktor agama, seperti kita yang muslim paling tidak menjalankan perintah-perintah agama, ya kan? Kemudian pastinya juga sudah di sekolah juga akan dibantu dengan pelajaran agama yang mendidik supaya anak kita itu baik dalam berperilaku, dan juga tentunya pelajaran-pelajaran yang lain seperti dulu PPKN ya, nggak tahu kalau sekarang di sekolah-sekolah sekarang masalah norma-norma itu pasti banyak kita pelajari ya, sehingga pastinya yang baik akan kita berikan kepada anak-anak kita. Sebagai orang tua, menurut Bapak perilaku menyimpang apa yang biasanya dilakukan di usia remaja? Itu di usia remaja itu biasanya pengaruh kepada teman-teman ya, salah pergaulan ya kan, pergaulan yang bebas seperti narkoba, kemudian ya ibaratnya ke klub-klub yang pastinya namanya pengaruh teman itu sangat cepat berpengaruh dengan anak-anak kita sekarang ya. Ya harapan kami sebagai orang tua untuk menghindari itu ya tadi kita kuatkan oleh keagamaannya, rajin beribadah baik kepada tetangga, karena tetangga itu kerabat kita. Apakah pernah terjadi perilaku menyimpang di sekitar Bapak? Kalau di sekitar kami alhamdulillah aman aja. Ya mungkin karena tidak ingin mengusik, ya, tidak ingin menggibah, tidak ingin melihat yang kita tidak suka, omongan-omongan yang tidak baik, ya itu yang kita jaga. Ya, sehingga kerukunan kita di dalam tetangga itu yang kita utamakan. Ya. Kalau sudah lingkungan itu aman, dari lingkungan tetangga, kemudian bermasyarakat yang lebih luas lagi, ya, seperti itu. Dimulai dengan sebenarnya dari rumah sendiri. Edukasi apa yang Anda berikan kepada anak Bapak agar terhindar dari perilaku menyimpang? Edukasi tadi yang harus patuh dengan perkataan orang tua tentunya yang baik-baik. Ya. Terkadang kalau orang tua salah ya kan, kami minta maaf juga. Ya. Kemudian tidak jauh lagi tadi daripada paling tidak dia paham dengan yang biasa kita lakukan ya. Contohnya tadi sholat, ibaratnya rukun Islam ya. Ya paling tidak jauh daripada agamanya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi, Menurut Bapak, apa itu perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang itu perilaku yang tidak baik, tidak pantas dan sangat tidak baik.
Sebagai RT, apakah Bapak pernah melihat perilaku menyimpang? Pernah, biasanya seperti balap liar. Sanksi apa yang Bapak berikan kepada pelaku perilaku menyimpang? Biasanya ditegur dan dipanggilkan Satpol PP jika sudah meresahkan masyarakat. Menurut Bapak, kenapa sekarang remaja kebanyakan menjadi perilaku menyimpang? Karena pergaulan anak-anak yang biasanya sudah bebas. Aturan apa yang Bapak terapkan agar mengurangi resiko terjadinya perilaku menyimpang di sekitar? Aturan yang kami buat salah satunya itu dilarang berikut di atas jam 11 malam dan menegur orang yang melakukan perilaku menyimpang.